Dalam analisis rangkaian listrik, seringkali kita berhadapan dengan rangkaian yang sangat kompleks, terdiri dari banyak resistor, sumber tegangan, sumber arus, dan komponen lainnya. Ketika kita ingin mengetahui bagaimana sebuah beban tertentu bekerja, dalam rangkaian tersebut, perhitungan bisa menjadi sangat rumit jika dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode untuk menyederhanakan rangkaian tanpa mengubah karakteristiknya. Salah satu metode penyederhanaan rangkaian yang sangat penting dan sering digunakan adalah teorema Norton. Tujuan utama dari teorema Norton adalah untuk memudahkan analisis arus dan tegangan pada beban, terutama ketika beban mengalami perubahan dengan menggunakan bentuk Norton. Perhitungan arus yang mengalir ke beban menjadi jauh lebih sederhana karena arus Norton dan resistansi Norton sudah mewakili efek dari seluruh rangkaian asli. Teorema Norton juga sangat penting dalam dunia elektronika dan sistem tenaga listrik karena dapat diterapkan pada perencanaan, perhitungan daya, analisa kesalahan, serta desain rangkaian amplifier dan jaringan listrik lainnya. Salah satu kelebihan utama teorema Norton adalah dapat mengubah rangkaian yang awalnya sulit dihitung menjadi model sederhana berbasis arus, sehingga memungkinkan insinyur atau teknisi dapat melakukan pengamatan secara cepat dan efisien. Karena itu, teorema Norton menjadi materi penting dalam bidang teknik elektro dan telekomunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema Norton dari kelompok 3. Di sini saya memiliki rangkaian dan juga nilai-nilai resistornya. Di sini kita memiliki soal tentukan I4 dan V4. Penyelesaiannya adalah di sini saya menyederhanakan rangkaian di mana teorema Norton memiliki langkah penyelesaian seperti mencabut RL dari rangkaian dan menggantikannya menjadi hubung singkat, yang dimana input melintasi R1 lalu melintasi R2 dan R3 lalu kembali ke kutub negatif satu daya. Karena di sini saya sudah menyederhanakan rangkaian, di sini saya akan menggunakan rangkaian seri paralel, yang dimana RT sama dengan R1 ditambah R2 per R3 sama dengan 10 ditambah 6 dikali 4 per 6 ditambah 4 sama dengan 10 ditambah 24 per 10 sama dengan 12,4 kilo ohm. Karena kita sudah menemukan R total, kita tinggal mencari I total, yang dimana I total sama dengan V per RT sama, maka hasilnya adalah I total 48 per 12,4 sama dengan 3,8. Dikarenakan ini adalah rangkaian seri paralel, kita dapat menyamakan arus di setiapnya. Arus Norton sama dengan R2 per R2 ditambah R3 dikali I total, maka hasilnya 6 per 6 ditambah 4 sama dengan 6 per 10 dikali 3,8, maka hasilnya adalah 2,2 miliar. Di sini, karena di sini kita sudah menemukan I total atau I Norton, kita tinggal mencari R Norton, yang dimana itu adalah hambatan Norton, yang dimana kita di sini memiliki rangkaian yang sudah disederhanakan lagi, yang dimana daya inputnya dikeluarkan dan juga hubung singkat di antara RL tadi kita putuskan, yang dimana R Norton sama dengan R3 ditambah R1 per R2 sama dengan 6 per 10 tambah 6 4 ditambah 60 per 16, maka R Norton sama dengan 7,7 kilo ohm. Dikarenakan kita sudah menemukan I Norton dan juga R Norton, maka kita dengan menyederhanakan rangkaian yang sudah kita hitung tadi, di mana R1, R2 dan R3 itu menjadi satu dengan R Norton, dan RL-nya kita sambung kembali menjadi R4, yang dimana kita memiliki nilai IN
sama dengan 2,2 mA, Rn sama dengan 7,7 kilo ohm, dan RL tetap menjadi 5 kilo ohm. Rumus pembagi arus Rn atau I4 sama dengan Rn per RL tambah Rn dikali IN sama dengan 7,7 per 5 ditambah 7,7 sama dengan 7,7 per 12,7 dikali 2,2 sama dengan 1,3 mA. Maka selanjutnya kita tinggal menemukan VL atau V4 dari rangkaian tersebut, yang dimana IL dikali RL sama dengan 1,3 dikali 5, hasil VL adalah 6,5. Sekian untuk nomor 1 teorema Norton dari kelompok 3. Baik, di sini saya ada sebuah contoh soal, yaitu diketahui R1-nya itu sama dengan 2 ohm, R2-nya adalah 4 ohm, R3-nya adalah 8 ohm, R4-nya adalah 6 ohm, dan V-nya adalah 50. Tentukan I4 dan V4. Oke, di sini saya akan membuat sebuah rangkaian, yaitu di sini ada R4 sama dengan RL yang rangkaiannya sudah disederhanakan. Input R4 sama dengan RL melintasi R1, lalu melintasi R2, lalu melintasi R3, dan kembali lagi pada kutub negatif catu daya. Oke, di sini ada RT. RT sama dengan R1 ditambah R2 per R3 sama dengan 12 ditambah 4 kali 8 per 4 tambah 8, dimana R1 nya adalah 12, R2 nya adalah 4, R3 nya adalah 8, sehingga 10 tambah dalam kurung 32 per 12 sama dengan 12,67 kilo ohm. Kemudian kita akan mencari IT-nya, sama dengan V per RT sama dengan IT sama dengan V per RT sama dengan, dimana V-nya adalah yang kita ketahui tadi adalah 50. Berarti V-nya adalah 50 per RT-nya yang ini yang sudah kita cari 12,67 sama dengan 3,9 mA. Kemudian I Norton sama dengan, kita akan mencari I Norton yang dimana rumusnya adalah R2 per R2 tambah R3 dikali IT sama dengan, yang dimana R2 nya adalah 4 per 4 tambah 8, R3 nya adalah 8 sama dengan 4 per 12 dikali 3,9 sama dengan 1,3. Selanjutnya di sini adalah rangkaian yang disederhanakan lagi, yang kita akan mencari Rn nya atau hambatan Norton sama dengan R3 ditambah R1 per R2 sama dengan 8 tambah 12 kali 4 per 12 tambah 4 sama dengan 8 tambah 48 per 16. Rn sama dengan 11 kilo ohm. Kemudian di sini ada rangkaian yang sudah disederhanakan lagi, yang lebih memperkecil, yang dimana yang sudah diketahui IN yang sudah kita cari tadi, IN, Rn, dan RL atau sama dengan R4, yang dimana IN tadi sama dengan 1,3 mA, yang kedua Rn sama dengan 11 kilo ohm, yang ketiga RL sama dengan 6 kilo ohm atau R4. Kita akan mencari IL nya dulu. IL sama dengan Rn per Ln tambah Rn sama dengan IN.
sama dengan dimana Rn-nya adalah 11, kemudian ini dikali baik, dimana Rn-nya sama dengan 11, RL sama dengan 6, dan Rn sama dengan 11. Maka 11 per 17 dikali 1,3, IL sama dengan 0,84 mA. Kemudian FL sama dengan rumusnya IL dikali RL sama dengan IL nya sudah kita ketahui tadi 0,84 dikali 6, maka FL sama dengan 5,04 V. Sekian, terima kasih. Dari video sebelumnya, kita dapat menunjukkan bahwa teorema Norton adalah salah satu prinsip fundamental dalam analisis rangkaian listrik linear yang menyatakan bahwa sebuah rangkaian kompleks dengan dua terminal dapat disederhanakan menjadi rangkaian ekuivalen yang terdiri dari sumber arus konstan dan resistor paralel. Sumber arus ekuivalen ini yang disebut arus Norton diperoleh dengan menghubungkan secara singkat terminal beban rangkaian asli dan menghitung arus yang mengalir. Sementara untuk resistor ekuivalen Norton adalah resistansi dari rangkaian saat semua sumber independen dimatikan. Teorema ini memudahkan perhitungan arus dan tegangan pada bagian tertentu dari rangkaian tanpa harus menganalisis secara keseluruhan rangkaian, sehingga sangat berguna dalam perancangan dan troubleshooting dari rangkaian listrik dan elektronik. Keunggulan teorema Norton ini adalah dapat menyajikan dalam bentuk sumber arus dan resistor paralel yang seringkali lebih intuitif dalam aplikasi tertentu, terutama saat fokus pada arus. Dalam praktiknya, para insinyur dapat dengan mudah mengubah bentuk rangkaian ekuivalen antara teorema Thevenin dengan Norton sesuai kebutuhan analisis. Selain membantu menyederhanakan, rangkaian teorema Norton juga berguna dalam menentukan kondisi daya maksimum yang dapat disalurkan ke beban serta efisiensi pemakaian daya pada rangkaian listrik. Penerapan teorema Norton ini sangat luas, termasuk dalam sistem komunikasi, distribusi tenaga listrik, dan perangkat elektronik, yang dimana penyederhanaan dan analisis rangkaian diperlukan agar proses desain dan pemeliharaan menjadi lebih cepat dan akurat. Pemahaman mendalam tentang teorema Norton memungkinkan insinyur untuk menghadapi tantangan teknis yang lebih efektif dan meningkatkan performa rangkaian secara keseluruhan. Dengan demikian, teorema Norton adalah alat yang sangat penting dalam praktik dan dalam dunia teknik elektro serta elektronika pada masa modern ini.